Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Setelah pintu gerbang terbuka, tidak butuh waktu yang lama bagi pasukan Kingdom Union yang dipimpin oleh Edwin Hector untuk membersihkan seluruh pasukan musuh, termasuk pimpinan mereka, yaitu Jean-Pierre. Ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar karena rencana brilian milik Edwin Hector. Dan setelahnya, Edwin pun memerintahkan para prajurit yang tengah terluka untuk diobati dan beristirahat. Adapun Kevin, ia terlihat nampak senang karena bisa menyelesaikan misi dengan sempurna. Berada di bawah perintah Pangeran Edwin nampaknya merupakan keputusan yang tepat. Beberapa hari sebelumnya, Edwin Hector menceritakan rencananya kepada Kevin yang intinya untuk membuat wilayah Jean-Pierre menjadi kacau balau. Jadi pertama, Kevin akan menyusup melalui saluran air. Dan setelah berada di dalam wilayahnya, Kevin harus menunjukkan dirinya atau membuat sedikit kekacauan agar Jean-Pierre mengira bahwa penyusup telah memasuki wilayahnya. Saat itu Edwin Hector yakin bahwa Jean-Pierre pastinya nanti akan meminta bantuan. Apalagi ia juga telah tahu bahwa pasukan Kingdom Union telah dipecah menjadi 3 bagian. Yang artinya jika pasukan yang menyerang wilayahnya bukanlah pasukan yang dipimpin oleh Roman Dimitri, itu berarti ia memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Oleh sebab itulah ia meminta bantuan dari beberapa wilayah di sekitarnya. Dan tentu saja itulah yang diinginkan oleh Edwin Hector. Tak kalah bala bantuan tiba, pasukan yang dipimpin oleh Edwin Hector langsung memusnahkan bala bantuan. Dan yang tersisa hanyalah pasukan milik Jean-Pierre saja. Barulah nanti pada akhirnya saat Jean-Pierre mengungkapkan dirinya, Kevin diperintahkan untuk membuka gerbang dari dalam. Ya, sebenarnya Edwin merasa lucu dengan rencana tersebut. Alasannya adalah karena jika itu adalah pasukan Hector, mustahil untuk bisa menjalankannya. Tapi lain cerita jika pasukan yang ia bawa adalah pasukan milik Dimitri. Dan benar saja seluruh rencananya berjalan dengan mulus. Adapun Kevin sendiri, walaupun itu adalah rencana yang sangat beresiko, tapi ia dengan senang hati menerima rencana tersebut. Dan bahkan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan begitu, Kevin yakin bisa mencapai ibu kota lebih cepat daripada pasukan yang dipimpin oleh Chris. Di sisi lain, tepatnya di kelompok kedua, itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Chris. Ia baru saja mendapatkan informasi bahwa pasukan dari kelompok 1, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Edwin Hector, telah berhasil menaklukkan wilayah milik Jean-Pierre. Tentu saja itu bukanlah informasi yang mengejutkan. Dari awal, Chris sangat mengakui kemampuan milik Pangeran Edwin Hector. Dan bahkan Felix setuju dengan pernyataan tersebut. Apalagi setelah Felix menyaksikan kemampuan milik Edwin. Ia bahkan sangat yakin walaupun Edwin tidak terlahir sebagai pangeran, ia tetap bisa menjadi sosok yang penting. Lalu setelahnya mereka pun mulai mendiskusikan bagaimana caranya menaklukkan wilayah musuh dan bergerak lebih cepat daripada kelompok pertama. Tentu saja itu bukanlah perkara mudah, tapi untungnya Chris mendapatkan beberapa informasi dari Guild Intelligence yang dipimpin oleh Lucas. Chris membuka sebuah peta
dan menunjuk satu wilayah. Dan ternyata itu adalah wilayah yang dipimpin oleh Marquis Creut. Dan kebetulan Marquis Creut sendiri sudah mati. Itu semua karena ulah dari Marquis Memphis. Ya, atas tindakan semena-menanya Marquis Creut pun dieksekusi. Tapi itu tidak berarti bahwa orang-orang dari Marquis Creut akan menuruti Memphis. Dan benar saja, tepat setelah Marquis Memphis memerintahkan wajib militer, wilayah tersebut mengabaikan perintah dari Marquis Memphis. Oleh sebab itulah Chris menunjuk wilayah tersebut untuk dijadikan sasaran. Tapi yang diinginkan oleh Chris adalah menang tanpa pertarungan. Chris yakin jika orang-orang dari Marquis Creut masih memiliki dendam dengan Memphis. Jadi ia ingin bernegosiasi, dan jika berhasil mereka bisa pergi ke ibu kota bahkan tanpa menumpahkan darah. Tentunya itu adalah ide yang sangat brilian. Tapi Felix bertanya bagaimana jika mereka menolak. Dan dengan sangat tegas Chris pun menjawab, jika mereka menolak, maka kita hanya perlu menghabisi mereka. Di sisi lain, tepatnya di Istana Kekaisaran, Marquis Memphis terlihat sangat frustasi dengan informasi yang baru saja masuk. Pertama, kekalahan Jean Pierre. Ia tidak menyangka jika wilayah Jean Pierre bisa ditaklukkan dalam waktu dekat. Padahal yang menyerangnya bukanlah Roman Dimitri, melainkan Pangeran Edwin Hector. Memang secara sadar Marquis Memphis mengakui kemampuan milik Edwin. Tapi itu tidak berarti bahwa pasukan milik Jean Pierre bisa ditaklukkan dengan mudah. Lalu informasi kedua yaitu fakta bahwa wilayah milik Marquis Creut membuka gerbang secara sukarela, yang artinya mereka menyerah. Ya, rencana Chris untuk bernegosiasi berhasil. Itu berarti pasukan Kingdom Union sepenuhnya akan tiba di ibu kota dalam waktu dekat. Tentu saja itu membuat Marquis Memphis sangat pusing. Apalagi internal Kronos juga tengah kacau balau. Semua itu karena Alexander mengungkapkan jati dirinya. Ya, pada akhirnya para penyihir sadar bahwa hilangnya beberapa penyihir jenius dari tahun ke tahun itu semua karena ulah Alexander. Oleh sebab itulah mereka memilih untuk tidak ikut campur di dalam peperangan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ternyata pasukan yang dipimpin oleh Roman Dimitri sudah berada di depan gerbang ibu kota kekaisaran. Ya, seperti rencana-rencana sebelumnya. Saat berada di depan gerbang, Roman pun maju seorang diri dan berkata, "Jika kalian menyerah, maka aku akan mengampuni kalian." Tapi tentu saja para penjaga gerbang, walaupun mereka ketakutan, mereka tidak bisa menyerah karena nyawa para keluarganya berada di tangan Marquis Memphis. Jika mereka membuka gerbang, itu berarti seluruh keluarganya akan dieksekusi. Dan karena mereka menolak untuk membuka gerbang, Roman pun memberitakan pasukan untuk menyerang. Tapi sayangnya setelah beberapa hari, gerbang ibu kota masih bertahan. Dan barulah pasukan pertama dan pasukan kedua datang menyusul. Kala itu Kevin dan Chris sama sekali tidak mempermasalahkan siapakah yang lebih dulu tiba di ibu kota. Itu semua karena mereka harus berfokus di dalam peperangan yang mana tuan mereka telah tiba beberapa hari setelahnya.
Ya, pertahanan ibu kota sangatlah kokoh. Bahkan setelah beberapa hari itu masih belum runtuh juga. Oleh sebab itulah Roman mengumpulkan orang-orang penting untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Dan sedikit kesimpulan dibuat, sangat sulit untuk menerobos pertahanan gerbang ibu kota. Dan jika terus berlanjut, maka kerusakan dari pihak Kingdom Union lah yang akan sangat besar. Tapi tiba-tiba Lukas mengangkat tangan dan berkata, ada cara lainnya untuk bisa menjatuhkan ibu kota. Dan aku akan menjelaskan rinciannya. Nah, ternyata 1 tahun sebelumnya, bahkan sebelum konflik dengan Kronos pecah, Roman telah memerintahkan Lukas untuk menjalankan sebuah misi di Kekaisaran Kronos. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.